Untuk menghadapi round 3, semua elemen timnas Indonesia harus bersatu. Segala hal yang berkaitan dengan ego pribadi setidaknya harus benar-benar disingkirkan demi kepentingan timnas. Yap, mimpi ke Piala Dunia ibarat udah di depan mata. Bila berhasil meraih 9 poin atas Aussie, Bahrain, dan China, maka kemungkinan besar kelolosan Indonesia ke Piala Dunia secara langsung bisa dipastikan. Maka dari itu, hal yang harus dipersiapkan dengan matang. Nah, salah satu problem utama timnas selama ini adalah penyerang, dan harus diakui masuknya Ole Rummenigge sedikit banyak akan memberikan nilai tambah. Namun, perlu diingat juga, jika pelan-pelan para pemain khususnya mereka yang bertipe menyerang telah menunjukkan peningkatan performa. Hal yang kemudian membuat Patrick Kluivert udah mengantongi siapa-siapa aja nama penyerang yang kemungkinan bakal diandalkan. Sementara itu ada kabar soal Sandy Walsh yang membuka segala intrik yang terjadi di KV Mechelen sehingga membuatnya harus pergi dari klub tersebut. Menurutnya, ada pihak-pihak yang merasa tidak senang dengan aktifnya Sandy membela timnas Indonesia, sehingga boleh dibilang itu adalah sebuah pengkhianatan kepadanya. Di sisi lain, ada pun Elkan Bagot yang kita tahu pasca cedera sukses tampil konsisten. Kini benar-benar membuka peluang untuk bisa comeback ke timnas. Terlebih Elkan menuturkan apapun yang terjadi, ia akan tetap berkomitmen tentang kebanggaannya menjadi pemain timnas Indonesia. Kurang lebih 1 bulan lagi, timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di sisa laga round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertanding melawan Australia dan Bahrain yang bagaimanapun tetap tim kuat. Membuat publik sangat berharap kalau PSSI bisa segera mendatangkan pemain keturunan baru setelah resminya Ole Rummenigge. Jelas apabila semisal setelah Ole, nama pemain yang dirumorkan macam Jero, Mauro, dan Emil beneran terrealisasi, maka harusnya sih bisa untuk meraih 6 poin di 2 laga tersebut untuk kemudian berusaha mengambil 3 poin penentu atas China. Karena bagaimanapun di atas kertas, nama-nama pemain keturunan lainnya secara kualitas udah bagus gitu loh. Jesus, Martin Pas, Kelvin Verdonk, Ragnar Oratmangun, Michel Kers, Eliana Reinders, Sandy Walsh, Kevin Dix, dan Tom Hyatt adalah pemain-pemain yang secara jam terbang dan pengalaman udah terbukti oke. Di samping tentunya pemain-pemain hasil didikan dalam negeri seperti Marcelino, Asnawi, Pratama Arhan, Yakob Sayuri, Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, Kambuaya, hingga Ramadan Sananta jelas tidak bisa diabaikan. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah. Ya, berbicara soal lini per lini, tentu lini belakang yang stoknya paling melimpah. Akan tetapi, kalau mau merujuk pada satu nama, Elkan Bagot sejatinya masih sangat layak untuk bisa kembali ke timnas Indonesia setelah ditepikan selama setahun. Ya, penampilan Elkan bersama Blackpool musim ini khususnya pasca cedera beneran keren pol. Bahkan dalam beberapa laga terakhir, Elkan selalu jadi starter dan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, biar gimana pun juga, kualitas Elkan masih sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, terutama untuk duel-duel bola atas. Dan untuk melawan tim modelan Aussie serta Bahrain yang suka spam crossing, apalagi kalau udah masuk ke 10-15 menit akhir pertandingan. Elkan bisa jadi solusi untuk memperkuat sektor belakang. Nah, Elkan sendiri diketahui masih tetap mencintai Indonesia apapun yang terjadi. Untuk itu komitmennya tetap sama, yaitu berjuang sebaik mungkin Anda bisa dipanggil ke tim nasional yang udah masuk era baru bersama Patrick Kluivert dan rombongan. Saya akan selalu bermain untuk Indonesia terutama karena keluarga saya. Seperti kata ibu saya, memilih membela timnas Indonesia adalah pilihan yang sangat tepat, tegas Elkan. Terus berjuang tanpa henti, di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Dalam gelap terang setia menanti.
Sementara itu, selain lini belakang, ada pun lini depan nih yang masih jadi PR. Karena semua tahu tim ini sering banget apes di depan gawang. Masuknya Ole Romeni kemungkinan besar akan memberikan garansi lebih dan Kluivert pasti tahu soal itu. Yang jadi masalah, Ole ini kan musim ini juga sedang struggling di klub. Jadi mau tak mau, Kluivert tetap harus menyiapkan opsi lain di lini serang. Dan diketahui, mantan pemain Barca itu telah menyiapkan 4 nama sebagai opsi pilihan di lini serang. Yang mana mereka adalah Mauro Zelstra, Eliano Reinders, Egy Maulana Fikri, dan Ramadan Sananta. Nah, soal Mauro serta Sananta, ini adalah sesuatu yang menarik karena secara gaya main mereka setipe. Perihal berkas Mauro, kemungkinan malah bisa lebih cepat dari Jairo, sehingga peluang baginya untuk main bisa lebih cepat. Kalau Sananta, belakangan ini ia udah mulai rutin lagi mencetak gol. Dan harus diakui, untuk ukuran penyerang lokal, ya Sananta ini adalah yang paling komplit sebagai nomor 9. Mimin percaya kok kalau Sananta main di bawah sistem yang lebih banyak membuatnya ada di kotak penalti, maka gol itu hanya urusan waktu. Lalu Eliano dan Egy gimana? Eliano dan Egy bisa jadi opsi ketika Oles misal amit-amit kenapa-kenapa atau nggak perform. Dan di pos nomor 9 bisa diisi Ragnar yang berperan sebagai false nine. Khusus Egy, saat ini ia sedang on fire di Liga. Toh secara bakat, Egy adalah aset penting di timnas Indonesia. Kalau ia nggak cedera parah ketika itu, pasti dia masih stay di Eropa. Dan kini di bawah asuhan Jan Olderik Ring, yang kalau kalian searching, dia bukan pelatih kaleng-kaleng. Egy pelan-pelan mulai menemukan sentuhannya lagi. Bedanya, kini ia bisa main lebih efektif, apalagi dengan tim yang modelan mainnya umpan-umpan pendek kombinasi. Langit cerah meraih asa, terus Garuda terbang berhenti. Ayo Garuda kita bisa, terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda kita bisa, terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Go! Di sisi lain ada cerita menarik soal Sandy Walsh dengan kepindahannya ke Jepang, di mana Sandy akhirnya membuka segala masalah yang membuatnya benar-benar merasa dihianati oleh Kevin Mechelen. Yang mana masalah itu nyambung ke soal timnas Indonesia. Yap, Sandy Walsh mengakui bahwa ia mengalami situasi sulit di Kevin Mechelen setelah membela skuad Garuda di Piala Asia, di mana ia menyebut komunikasi antara dirinya dan staf pelatih klub mulai renggang setelah ia absen selama sebulan untuk membela timnas Indonesia di turnamen tersebut. Intinya, Sandy merasa dikucilkan sehingga pelan-pelan perannya di klub mulai dipinggirkan. Saya pergi selama sebulan saat itu, sepenuhnya disibukkan dengan turnamen itu. Saya memiliki perasaan aneh karena hanya ada sedikit komunikasi antara staf Mechelen dan saya. Saat itu saya tak dimainkan tanpa alasan. Kemudian saya mulai berpikir untuk bermain sepak bola di Asia, di mana saya akan mendapatkan apresiasi dan menit bermain. Ujar Sandy Walsh, dikutip dari Gazette Fun and Weapon. Bawah terik sang mentari, kita ke puncak takkan berhenti. Ayo Garuda kita bisa, terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Go! Dan gelap telah setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus Garuda terbang berhenti. Ayo Garuda kita bisa, terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda kita bisa. Yap, terlepas dari apapun, moga-moga aja deh semua elemen timnas benar-benar bisa bersatu. Sebab tanpa adanya persatuan, mustahil bisa meraih hasil terbaik. Buat Elkan, mudah-mudahan dia bisa diberikan kesempatan lagi. Dan Mimin percaya Elkan pasti akan dipanggil lagi, mengingat performanya juga bagus di klub. Lalu buat siapapun nanti yang dipercaya tampil di atas lapangan, please banget, berikan yang terbaik sesuai dengan kapasitas yang ada. Fokus dan abaikan segala hal yang cuman bikin ruwet. Kalaupun ada ya udah, gajul dase. Kan gitu.
Kemudian buat Sandy, mudah-mudahan deh keputusannya ke Jepang bisa berbuah bagus. So, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Dalam doa kita selalu berserah. Satu rasa, satu tujuan. Dalam melebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih air asa, terus Garuda terbang merdeka. Terbanglah. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.